Jadi upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi ini materi terakhir untuk kelas 11 di semester ini. Untuk indikatornya adalah nanti di materi ini anak-anak bisa menjelaskan tentang perjuangan bersenjata dan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini nanti fokus kalian adalah bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara perjuangan bersenjata dan diplomasi. Baik, kita lihat materinya. Baik, ini adalah peta konsep untuk materi ini. Silahkan bisa disimak dulu. Jadi ini nanti yang akan kita sampaikan ya secara singkat seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Baik, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan ada dua jalan yang bisa ditempuh. Ya, jadi dengan perjuangan konfrontasi dan diplomasi. Kalau konfrontasi itu kita menggunakan kekuatan senjata, sedangkan diplomasi kita menggunakan jalur perundingan. Jadi dengan kekuatan senjata dan perundingan. Nah, untuk perjuangan konfrontasi sebenarnya sudah dimulai ini sejak mulai masuknya lagi tentara sekutu ya pada tanggal 29 September 1945 ketika mereka membentuk sebuah pasukan yang namanya AFNE atau pasukan sekutu untuk wilayah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christensen. Nah, AFNE ini adalah bagian dari pasukan sekutu untuk kawasan Asia Tenggara yang sering disebut dengan SEAC yang berkedudukan di Singapura. Nah, tugas AFNE ya, tugas AFNE bisa dilihat di sini. Prinsipnya ada 5 tugas dari AFNE itu. Yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, kemudian membebaskan orang-orang sekutu yang ditahan oleh Jepang, kemudian melucuti senjata pasukan Jepang, kemudian menegakkan kondisi aman sebelum diserahkan pada pemerintahan sipil, dan yang terakhir adalah menangkap dan menuntut para penjahat perang. Dalam hal ini adalah orang-orang dari tentara Jepang. Nah, ternyata kedatangan AFNE itu diboncengi oleh tentara Nika atau Belanda. Ya, jadi di sini ada upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Jadi mereka masuk Indonesia itu bersamaan dengan masuknya tentara sekutu ya pada tanggal 29 September 1945. Kemudian Belanda dia membentuk sebuah negara ya, negara namanya negara boneka. Jadi ini negara bentukan Belanda di Indonesia dengan menggunakan hukum atau sistem Belanda, tetapi orang-orangnya adalah orang-orang Indonesia. Dan orang-orang Indonesia yang menjadi anggota dari negara boneka, mereka itu bisa dikatakan sebagai para pengkhianat ya. Pendirinya adalah orang Belanda yang bernama Van Mook. Kemudian ketua dari negara boneka Belanda itu adalah Sultan Hamid II. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah profil dari Van Mook ya, yang nanti dia kemudian membentuk yang namanya BFO. Jadi BFO itu adalah gabungan dari berbagai negara boneka bentukan Belanda di Indonesia, yang tujuan dari negara boneka adalah mempersempit wilayah kekuasaan RI dan mengepung kedudukan pemerintahan RI. Nah, sekarang di mana sajakah negara-negara boneka bentukan Belanda? Kita lihat di sini ada banyak sekali sebenarnya. Di antaranya bisa kalian lihat di sini ada negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan beberapa negara boneka yang lain. Yang tadi Pak Rudi sampaikan bahwa orang-orang dari negara boneka itu mereka tidak lebih dari para pengkhianat, karena mereka mau berkhianat atau bekerja sama dengan Belanda. Dan kita lihat di sini adalah peta kekuasaan dari negara boneka Belanda di Indonesia. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ternyata wilayah kita itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura.
Sumatera saja itu hanya beberapa tempat, Jawa itu hanya Banten dan Madura dan sekitarnya. Kemudian, nah, karena keinginan Belanda yang ingin masuk ke Indonesia, maka akan terjadi beberapa peristiwa yang sangat besar ya. Di antaranya ada 6 peristiwa yang nanti kita sampaikan ya. Bisa dilihat di sana ya. Yang nanti akan Pak Rudi sampaikan secara lengkap seperti ini. Ya, jadi pertempuran 5 hari di Semarang itu sebagai salah satu peristiwa yang terjadi ketika ada upaya Jepang untuk kembali menguasai Indonesia, yang itu bersamaan dengan datangnya tentara Sekutu. Kemudian ada tokoh yang sangat terkenal yaitu Dr. Karyadi yang dia gugur saat peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang itu. Ya. Kemudian peristiwa kedua adalah pertemuan Medan Area. Jadi ini pertempuran yang terjadi di kawasan Medan Area. Area itu adalah wilayah gitu ya. Jadi wilayah Medan yang penyebabnya itu adalah adanya penghinaan terhadap Lencana Merah Putih oleh orang-orang Belanda. Ya, yang kemudian menyulut terjadinya aksi dari rakyat Medan yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pertempuran 10 November Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 yang itu dipicu oleh terbunuhnya Mayor Jenderal AWS Maleki, ya, komandan dari Sekutu di Surabaya, yang kemudian Jenderal Mansur ya sebagai tokoh dari Sekutu ya di Surabaya, dia mengancam agar rakyat Surabaya itu mereka menyerahkan dirinya ya kepada Sekutu pada tanggal 10 November paling lambat jam 6 pagi. Tapi kemudian ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran 10 November dengan tokoh-tokohnya adalah ada Bung Tomo, ada Gubernur Suryo dan yang lain sebagainya. Sehingga peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama peringatan Hari Pahlawan. Nah, kemudian kita lagi lihat yang berikutnya adalah pertempuran Ambarawa. Ini juga peristiwa yang sangat besar yang dipicu oleh tindakan sepihak dari Sekutu yang membebaskan para tawanan Belanda yang ada di Magelang dan Ambarawa. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat besar yang itu dipimpin oleh Mayor Sumarto. Kemudian gugurlah seorang tokoh yang namanya Letkol Istiman yang kemudian dia digantikan oleh Kolonel Sudirman ya, Panglima Divisi dari Banyumas, yang kemudian Letkol Sudirman ini berhasil mengusir tentara Sekutu dari Ambarawa dengan menggunakan taktik yang bernama Sukit Urang, taktik yang sangat jitu sekali sehingga Sekutu bisa diusir dari Ambarawa. Sehingga tanggal 15 Desember kota Ambarawa bisa dibebaskan dari tentara Sekutu, sehingga peristiwa itu dikenal dengan nama Hari Infanteri setiap tanggal 15 Desember. Kemudian ada peristiwa berikutnya adalah Bandung Lautan Api yang itu dipicu oleh sebuah perintah ya untuk mengosongkan kota Bandung bagian selatan sebagai hasil perundingan antara tentara Indonesia dengan Sekutu. Namun sebelum kota Bandung itu dikosongkan, para pejuang melakukan aksi bumi hangus ya dengan cara meledakkan gudang mesiu Belanda yang dilakukan oleh tokoh bernama Muhammad Toha, kemudian Ramdan, sehingga kota Bandung itu terbakar sehingga Sekutu agak kesulitan ya untuk menguasai kota Bandung. Kemudian ada peristiwa Puputan Margarana, ini terjadi di Bali ya, yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai, seorang pejuang dari Bali, yaitu pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Jadi pertempuran yang dilakukan secara habis-habisan sehingga saat itu seluruh anggota dari Ciung Wanara, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Ngurah Rai itu, mereka gugur ya
melawan ratusan pasukan dari Belanda. Ya. Kemudian perjuangan diplomasi. Untuk diplomasi nanti ada 5 perundingan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Yang pertama adalah Linggarjati. Baik, kita lihat dulu yang Linggarjati. Jadi perundingan ini dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 ya, di daerah Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat. Dari pihak Indonesia itu dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan dari Belanda adalah Van Mook. Nah, sekarang hasil dari Linggarjati itu yang penting adalah bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian membentuk sebuah Uni Indonesia Belanda. Kemudian hasil dari Linggarjati ini, ya, Belanda itu melakukan pelanggaran yang dibuktikan dengan terjadinya agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. Yang kemudian PBB membentuk sebuah badan yang bernama Komisi 3 Negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Kemudian perundingan kedua adalah Renville. Jadi ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika USS Renville. Ya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh orang Indonesia yang dia bekerja untuk Belanda yang bernama Mr. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Jadi di sini ada upaya Belanda untuk melakukan politik pecah belah ya. Sehingga karena hasil politik ini, hasil dari Renville itu sangat merugikan kita. Ya. Yang jelas wilayah kita semakin dipersempit oleh Belanda. Kemudian Belanda juga membentuk yang namanya garis Van Mook ya, itu garis pembatas antara wilayah terdepan milik Indonesia dan Belanda. Jadi bayangkan wilayah kita sudah semakin sempit, tapi diperkecil lagi dengan adanya garis Van Mook. Nah, kemudian ini akibat dari Renville ya, kita sangat dirugikan sekali, sehingga wilayah kita semakin mengecil. Berikutnya adalah perjanjian Rum-Royen, itu antara Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan dari Belanda adalah Mr. Van Royen. Jadi ini merupakan perundingan awal sebelum terjadinya konvensi Meja Bundar ini yang diadakan di kota Den Haag, negeri Belanda. Nah ini, jadi konvensi Meja Bundar itu adalah konvensi yang dilakukan di kota Den Haag, Belanda tanggal 22 Agustus sampai 29 Oktober 1949. Dari pihak Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Hatta dan dari Belanda dipimpin oleh yang bernama Perdana Menteri dari Belanda. Nah, hasilnya yang perlu dicatat di sini adalah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia walaupun masih dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian ada poin penting lagi bahwa Irian Barat yang masih dikuasai Belanda itu akan dibahas 1 tahun setelah penandatangan KNP. Ya, jadi ini hasil-hasil dari perundingan KNP. Ya, yang kemudian artinya kita bisa menjadi negara walaupun belum negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi minimal Belanda sudah mengakui ya kedaulatan Indonesia walaupun dalam bentuk negara Indonesia Serikat atau Republik Indonesia Serikat.